Di desa Simpang Luas ini juga kita bisa mungkin karena kita ini daerah yang ketinggian cukup dingin, ini juga kita bisa palawija. Palawija bisa kita kembangkan untuk itu tambahan daripada hasil tahunan. Kalau untuk tanaman kopi itu berkisaran antara 3 tahun baru bisa panen, sedangkan lada juga sama 3 tahun. Untuk kulit manis ini yang agak cukup lama ini. Ini makan waktu kisaran 5 tahunan baru bisa dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Kita? Berjumpa kembali bersama saya Anggi Pradita. Dan saat ini saya sedang berada di Puncak Rumbai, di salah satu desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu Desa Simpang Luas. Tapi sayang sekali karena cuaca di luar sedang kurang bersahabat, jadi kita berada di di dalam ruangan ini bersama dengan Kepala Desa dari Desa Simpang Luas. Apa kabar, Pak? Baik. Tadinya rencananya kita mau ngobrol sambil ini ya, Pak ya, memperlihatkan suasana yang indah di luar sini ya, Pak ya. Oke, nah ini kan cukup tinggi nih Pak ya, 900 lebih kurang 900 meter di atas permukaan laut nih pemirsa dari Desa Simpang Luas ini. Nah, dengan ketinggian tersebut, desa ini sebenarnya komoditi utamanya tuh apa sih Pak? Untuk desa kami, Desa Simpang Luas, berdasarkan ketinggian yang paling cocok untuk kami tanam khususnya di desa kami ini, pertama yaitu tanaman budidaya kopi robusta, kemudian juga kita juga tanam lada, dan juga satu yang ketiganya yaitu kulit manis. Nah ini, dan juga dibantu dengan tanaman-tanaman lain mungkin seperti palawija, ini juga sangat cocok untuk di desa kami ini. Oke, nah waktu penanamannya sebetulnya berapa lama sih Pak? Mulai dari pembibitan, kemudian nanti sampai akhirnya panen itu memerlukan waktu berapa lama? Kalau untuk tanaman kopi itu berkisaran antara 3 tahun baru bisa panen, sedangkan lada juga sama 3 tahun. Untuk kulit manis ini yang agak cukup lama ini. Ini makan waktu kisaran 5 tahunan baru bisa dipanen. Oke, jadi memang memerlukan waktu yang cukup lama ya Pak ya. Itu perawatannya ada kesulitan nggak sih Pak? Kalau untuk perawatan ya memang kendala-kendala di lapangan tuh ya jelas ada, cuman tidak seberapa karena memang komoditi ini memang sangat cocok untuk ketinggian daripada 900-an di permukaan laut. Oke, nah ini kan memang memerlukan waktu yang cukup lama ya Pak ya untuk pembudidayaannya sampai mulai panen. Nah biasanya itu nantinya dipasarkannya kemana aja sih Pak? Kalau untuk kita ini rata-rata ini pasaran ini, kalau komoditi kopi dengan lada ini banyaknya kami larinya ke Provinsi Lampung. Sedangkan kalau kulit manis ini larinya itu Provinsi Padang. Oke, jadi sudah lintas provinsi nih pemirsa. Jadi bukan cuma cakupan di Ogan Komering Ulu Selatan saja, tetapi juga mulai ke Provinsi Lampung dan juga Provinsi Sumatera Barat ya Pak ya. Oke, nah ngomong-ngomong nih Pak, di Desa Simpang Luas ini masyarakatnya itu jumlah kakaknya berapa banyak sih Pak? Kalau untuk kakak ini, Desa Simpang Luas ini sudah mencapai 700 kakahan. Oke, jadi memang sudah cukup banyak ya Pak ya. Berarti memang ini merupakan desa yang pemekaran kah atau memang sudah lama gitu Pak? Kalau untuk Desa Simpang Luas ini termasuk desa pemekaran tahun 2006. Oke, berarti memang sudah cukup lama juga ya. Oke, dan dengan masyarakat yang cukup banyak tersebut, sebetulnya potensi-potensi yang ada selain dari tanaman-tanaman komoditi kopi, lada, dan juga kayu manis, itu apalagi sih Pak yang bisa dikembangkan lagi di Desa Simpang Luas ini? Di Desa Simpang Luas ini juga kita bisa mungkin karena kita ini daerahnya ketinggian cukup dingin, ini juga kita bisa palawija. Palawija bisa kita kembangkan untuk itu tambahan daripada hasil tahunan, karena semuanya itu kami memang tanam itu hasil tahunan, tapi dengan dibantu dengan yaitu palawija ini sangat membantu sekali, terutama
untuk masyarakat kami, khususnya masyarakat Desa Simpang Luas. Nah, masyarakatnya sendiri itu seperti apa nih Pak? Kehidupan masyarakatnya, kan tadi dibilang karena ini ketinggiannya cukup tinggi, di atas 900 meter di atas permukaan laut, itu berarti otomatis pekerjaan utamanya adalah bertani berarti ya Pak ya? Ya benar, petani. Jadi mayoritas kami ini, penduduk kami ini semuanya itu petani. Baik itu pedagang juga jadi petani, pegawai jadi petani, semuanya kami jadi petani di sini. Pekerjaan utamanya adalah bertani, kemudian pekerjaan sampingannya ya ada yang lain ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk Bapak Slamet sendiri itu menjadi kepala desa sudah berapa lama sih Pak? Ya sudah hampir 17 tahun. Oke, berarti sudah cukup lama ya Pak ya? Pertama sekali pemekaran itu saya langsung jadi kepala desa definitifnya. Dan pertama sekali saya jadi desa ini, Desa Simpang Luas ini termasuk kategori desa tinggal. Alhamdulillah syukur sekarang ini dengan prosesnya masuk desa berkembang, sekarang ini ya sudah memasuki yaitu desa maju sekarang. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sekali. Nah, tapi kan proses perjalanan selama 17 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Tentunya pasti ada kendala-kendala, kemudian kesulitan-kesulitan. Nah, sebetulnya dari mulai pemekaran sampai sekarang sudah menjadi desa yang maju, itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Slamet sebagai kepala desa yang ada di sini Pak? Ya, alhamdulillah syukur kita seluruh aspek, terutama dari segi kesehatan, juga pendidikan. Jadi semuanya itu alhamdulillah syukur untuk desa kami ini semuanya itu sudah bisa kita bangun, sehingga sekarang masyarakat kami dapat yaitu menikmati terutama pendidikan mulai dari TK sampai SMA, dan juga alhamdulillah syukur untuk kesehatan ya puskesmas kita ini termasuk puskesmas bantuan dari pusat, dan juga mungkin untuk Uku Selatan bangunannya mungkin yang paling maju mungkin untuk desa kita yang dibangun sekarang ini. Oke, jadi memang sudah ada puskesmasnya sendiri nih di Desa Simpang Luas ya Pak ya. Kalau untuk tenaga medisnya, kemudian juga akomodasi untuk kesehatannya, itu apakah sekarang sudah cukup memadai atau seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah syukur untuk tenaga medisnya, untuk Desa Simpang Luas ini banyak tenaga-tenaga, ini memang orang-orang dari sini memang yang berpendidikan di kesehatan ini semuanya kita pergunakan untuk yaitu membantu daripada masyarakat. Jadi kita tidak lagi ngambil tenaga dari luar, kebanyakan semuanya tenaga medis dari sini. Oke, jadi memang asalnya dari putra daerah, putra daerah kita luas sendiri ya Pak ya. Jadi kalaupun mungkin ada yang sakit di tengah-tengah malam ataupun juga di hari-hari libur, itu tetap ada tenaga medisnya ya. Oke, jadi mungkin di bidang kesehatan sudah memadai. Kemudian kalau tadi ngomong-ngomong di bidang pendidikan, itu bisa dijelaskan secara lebih rinci nggak sih Pak, seperti apa perkembangannya nih dari tahun ke tahun di Desa Simpang Luas? Ya, alhamdulillah syukur kita dari segi pendidikan dari TK sampai SMA ini sudah semua ada di Desa Simpang Luas, dan juga perkembangannya sangat pesat karena ya muridnya maupun pendidiknya semuanya ini pendidiknya berasal dari lingkungan Desa Simpang Luas, sehingga cepat yaitu mengakomodir daripada pendidikan yang ada di Desa Simpang Luas. Oke, nah untuk sistem pendidikannya sendiri apakah memang sudah sama seperti daerah-daerah atau tempat lain atau seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah sama, sudah sama. Biarpun jarak kami dengan kabupaten hampir 90 kilo jarak dari kabupaten, tapi ya alhamdulillah syukur karena memang satu kekompakan, kegigihan daripada masyarakat kami di sini, sehingga apapun yang halangan ataupun rintangan bisa kami atasi. Oke, nah ini kan sudah cukup lama nih pemekaran menjadi desa Simpang Luas ini. Nah, sebetulnya tradisi atau budaya apa sih Pak yang ada di sini yang itu sampai sekarang tuh masih dijaga oleh masyarakat yang ada? Ya, kalau masalah suku ya alhamdulillah syukur di Desa Simpang Luas ini sudah majemuk, jadi bermacam suku. Cuman yang mayoritas ini kami ini adalah suku Semendeng. Oke, jadi memang sudah banyak ya Pak ya, bukan cuma dari satu suku saja ya. Nah, kalau potensi-potensi tadi kan sudah di bidang kesehatan, sudah juga pendidikan. Kalau untuk infrastruktur nih Pak, di Desa Simpang Luas ini seperti apa sih Pak pembangunan yang
sudah ada selama 17 tahun ini Pak? Ya, alhamdulillah syukur kita Desa Simpang Luas ini dengan adanya dana desa kita juga bisa membangun yaitu infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menuju daerah perkebunan, dan juga kita dapat bantuan dari pemerintah baik itu provinsi ataupun kabupaten, sehingga masyarakat kami juga bisa menikmati daripada pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, sehingga untuk saat ini hubungan di Desa Simpang Luas alhamdulillah syukur sudah hampir 80%. Ini. Nah, sebetulnya kalau untuk kita bicara mengenai tantangan nih Pak, misalnya kalau untuk tantangan sendiri dalam pembangunan itu kan pasti dihadapi, walaupun sedikit atau banyak akan ada tantangan atau kendala. Selama Bapak menjabat sebagai kepala desa, tantangan apa sih Pak yang paling terasa begitu Pak dalam masa kepemimpinan? Ya, kalau masalah tantangan ya memang jelas setiap kita ingin berbuat yang baik itu jelas ada tantangan, tapi ya karena kita memang dengan masyarakat, kita pendekatan dengan masyarakat itu memang kita lakukan secara kontinu, sehingga juga kita menjelaskan masyarakat bisa menerima. Makanya kita untuk Desa Simpang Luas ini masalah kekompakan, kebersamaan itu kita jaga terus, dan juga alhamdulillah syukur kita juga pada tahun ini karena hasil bumi kami khususnya di Desa Simpang Luas ini alhamdulillah syukur agak lumayan dan juga harganya juga cukup lumayan, sehingga sangat membantu daripada kesejahteraan masyarakat kami. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang penghasilannya dalam 1 tahun itu bisa panen, itu penyebarannya kemana aja sih Pak? Apakah memang di daerah Oku Selatan saja atau seperti apa? Apakah sama seperti kopi dan lada serta kayu manis atau bagaimana Pak? Ya, kalau masalah hasil bumi memang kami, terutama masyarakat kami ini kan banyak belajar dari luar untuk dikembangkan ke daerah kita ini, dan juga kita juga seringkali yaitu belajar ke daerah yang tempat-tempat yang lebih dulu maju untuk kita terapkan ke desa kita untuk memberikan salah satu contoh, sehingga masyarakat kami di sini yaitu dapat menerima dan dikembangkan, dan alhamdulillah syukur kebersamaan dengan kebersamaan juga memang kegigihan masyarakat kami ingin hasil yang lumayan, makanya kami yaitu sering yaitu melakukan yaitu pendekatan atau belajar untuk kita sama-sama kita terapkan di Desa Simpang Luas ini. Kalau tentang pemuda-pemudinya Pak di Desa Simpang Luas itu ada organisasinya atau sejenisnya nggak sih Pak? Misalnya untuk kegiatan-kegiatan khusus untuk anak-anak mudanya nih misalnya, atau kegiatan yang akan direncanakan seperti apa, itu ada nggak sih Pak? Ya ada itu. Untuk ini ya kita yang jelas kita di sini ada Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini memang alhamdulillah syukur kita di sini masyarakat kami di sini tidak ada pengangguran, karena semua Karang Taruna ini mempunyai yaitu usaha dengan yaitu petani kebun, sehingga mereka ini tidak ada kira-kira hal-hal yang memang kurang kita produktif, sehingga dengan adanya yaitu masyarakat kami ini semuanya ini berusaha, sehingga alhamdulillah syukur pemuda-pemuda kami di sini semuanya itu mempunyai usaha. Dan juga memang mungkin ada usaha-usaha UMKM seperti itu untuk kegiatan-kegiatan para ibu-ibunya pun juga seperti apa nih Pak? Ya memang ada di sini kita untuk KKR, dan juga di sini juga ada pembuatan mesin pembuk kopi yang mungkin sudah menyebar namanya, itu khususnya untuk Desa Simpang Luas ini sudah beberapa ada produksi daripada hasil daripada bubuk kopi ini memang sangat membantu daripada masyarakat kami, terutama pemuda-pemuda yang ada di sini. Nah selama 17 tahun Bapak menjadi kepala desa nih Pak ya, kan apa sih Pak hal yang paling membanggakan nih Pak yang sudah Bapak capai itu untuk masyarakat desa nih Pak, seperti apa? Yang jelas kami di sini itulah namanya kami, apalagi kami cukup jauh dari kabupaten dengan provinsi,
Jadi kebersamaan masyarakat kami di sini memang keinginan untuk maju memang kuat, sehingga masyarakat kami ini dapat menjadi yaitu masyarakat yang memang kami harapkan, terutama masalah yaitu kekompakan di dalam yaitu membangun di desa kami ini, masalah gotong royong yang ini yang kami tekankan kepada masyarakat kami. Oke, tapi untuk peran dari pemerintah sendiri memang sudah cukup banyak ya, ya, Pak ya, untuk memajukan keadaan desa Simpang Luas ini ya, Pak? Iya, benar. Selain untuk dana desa, ada sumber lainkah untuk menambah untuk pembangunan yang ada di Simpang Luas ini, atau seperti apa, Pak? Ya, kita juga di sini alhamdulillah syukur kita juga punya pasar desa. Nah, inilah yang dapat banyak membantu juga di dalam mengembangkan terutama pembangunan di desa kami ini dengan adanya pasar desa. Jelasnya ini sangat membantu sekali, terutama di dalam mendorong daripada perekonomian yang ada di desa Simpang Luas. Oke, nah selama menjabat, kemudian juga harapan apa sih Pak yang terbesar? Mungkin sekarang kan progresnya pasti akan berkelanjutan begitu ya Pak ya, walaupun sudah 17 tahun daerah Simpang Luas ini sebagai desa pemekaran ya Pak ya. Rencana kedepannya itu akan seperti apa lagi sih Pak? Ya, kita juga karena melihat potensi alam kita ini cukup indah, apalagi ini tanaman kopi ini harganya cukup melambung tinggi, apalagi sekarang ini sudah 1 tahun dan masuk tahun kedua ini sudah mencapai 70 ribuan harga kopi di sini. Ini sangat membantu sekali, dan juga kami rasakan masalah kemiskinan di daerah kami ini, desa Simpang Luas ini bisa kita atasi hampir 80%. Masalah kemiskinan yang ada di desa kami bisa diatasi dengan harga kopi yang cukup tinggi ini. Tentunya sekarang ini ya alhamdulillah syukur bangunan ataupun kegiatan yang dilaksanakan terutama masyarakat kami ini alhamdulillah sekarang ini bisa kita lihat. Jadi memang semoga nanti kedepannya juga semakin baik lagi ya Pak ya, dan harganya juga stabil sehingga masyarakat pun juga bisa merasakan manfaatnya. Yang jelas harapan kami masyarakat terutama petani kopi kedepannya harganya lebih melambung lagi, sehingga tentunya inilah yang namanya akan dapat yaitu memberikan yang terbaik untuk masyarakat kami, sehingga kemakmuran bisa kami capai untuk desa Simpang Luas. Oke, kalau untuk keadaan-keadaan yang lainnya Pak, misalnya mungkin kalau masyarakatnya sudah banyak yang kerjasama begitu ya Pak ya, tapi kalau untuk urusan misalnya air bersih, kemudian juga listrik misalnya, apakah di desa Simpang Luas ini sudah merata terjadi pemerataan atau seperti apa nih Pak? Ada kesulitan-kesulitan atau kendalanya Pak? Ya, kalau untuk listrik alhamdulillah syukur kita sudah PLN, tinggal lagi mungkin kita pembangunan masalah jalan, infrastruktur jalan yang ini karena berhubung wilayah kita ini cukup luas, jadi masih banyak jalan-jalan yang bisa kita jangkau, sehingga mungkin ini harapan kami kepada pemerintah. Kemudian masalah air bersih ini memang kami juga di sini karena tempat kami ini cukup tinggi, jadi untuk mata air ini agak jauh. Jadi kalau untuk kita menggunakan dana desa ini belum terjangkau. Nah, makanya mungkin harapan kami kepada pemerintah pertama mohon kiranya dapat yaitu kiranya membantu mungkin dengan adanya kehadiran PAM. Ini akan dapat yaitu membantu daripada masyarakat kami. Tinggal masalah air itulah, air bersih. Nah, kalau untuk selama ini Pak, untuk mendapatkan air bersih seperti apa Pak? Ya, kita mungkin dengan adanya dana Pamsimas kita gunakan, cuman belum maksimal karena luas daerah kita ini cukup luas, jadi belum bisa mengakomodir daripada masyarakat kami. Oke, jadi sumbernya memang dari sungai-sungai yang ada begitu? Ya, sungai-sungai. Tapi belum bisa mencakup keseluruhan ya, karena sangat bermodalkan dengan cuaca berarti ya Pak ya? Cuaca ya, karena tempat kita ini ya khususnya di pegunungan ini kan cukup tinggi, jadi mau ngambil airnya itu cukup jauh. Jadi itu salah satu kendala yang ada di sini karena keadaan lokasi desanya yang memang cukup tinggi, jadi
salah satu kendalanya adalah untuk mendapatkan air bersihnya cukup sulit begitu ya Pak ya, dan semoga nanti didengar juga pemerintah supaya bisa ada seperti apa nih kemajuannya untuk mendapatkan air bersih ya Pak ya. Baik. Nah, kalau untuk mungkin ini terakhir nih Pak, untuk harapannya ke depan, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya, harapannya ke depan, kemudian juga mungkin pesannya untuk masyarakat yang ada di khususnya di Simpang Luas ataupun juga untuk masyarakat keseluruhannya ada di rumah ini seperti apa nih Pak? Ini pesannya. Ya, yang jelas kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat, baik Menteri Desa, Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang telah dapat yaitu membantu daripada desa kami, sehingga alhamdulillah syukur biarpun desa kami ini cukup jauh dengan jangkauan kabupaten ataupun provinsi, alhamdulillah syukur kami bisa yaitu menyeimbangkan dengan ke daerah-daerah yang telah lama lebih maju, dan juga kami juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk desa kami di dalam yaitu membangun supaya masyarakat kami nantinya ke depan ini bisa yaitu menikmati kesejahteraan. Oke, jadi semoga semuanya bisa merasakan manfaatnya Pak ya, dan penganggurannya jadi benar-benar hilang ya. Iya benar. Naik dari 80% jadi 100% hilang semua ya Pak. Ini alhamdulillah karena hasil kopi, harga kopi yang cukup tinggi ini yang buat kami masyarakat kami ini, terutama masyarakat Desa Simpang Luas umumnya Kecamatan Sungai Ahar ini cukup merasakan yaitu hasil panen yang alhamdulillah juga melimpah dengan didukung dengan harga yang cukup tinggi, sehingga masyarakat kami ini ya untuk masalah kesejahteraan ya hampir-hampir ya mendekati 90% masyarakat kami mencapai yaitu kemakmuran. Merasakan dari komoditas kopi, khususnya ya. Lada. Kopi dan lada. Nah, ini sedikit nih Pak, saya pengen tahu kalau misalnya kopi itu untuk bibitnya sendiri, apa sih Pak perbedaannya antara kopi Robusta sama kopi Arabica Pak? Ya, kalau kopi Arabica ini memang kalau untuk tempat kita ini kan kurang cocok karena ketinggian daripada kopi Arabica itu di atas 1500. Sedangkan kita ini di 900, ini memang paling cocok itu kopi Robusta. Jadi itulah yang memang ditanam di sini ya Pak ya? Oke, nah mungkin pemirsa yang ada di rumah kalau pengen merasakan kopi khas yang ada di Oku Selatan ini bisa mencoba salah satunya di daerah Desa Simpang Luas ya Pak ya. Wah, ini menarik sekali perbincangan kita hari ini Pak, dan jadi pengen coba nih kopinya seperti apa. Terima kasih ya Bapak bincang-bincang kita hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kepala Desa dari Simpang Luas. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Sampai jumpa.